Awalnya gara-gara Gay. ya main sama sepupu. Nambang emas tapi gelap ya? Gelap. Jadi Iya. ilegal. Ilegal. Ternyata pilot ini juga orientasinya Iya. ke cowok. Padahal anak istrinya itu ada 4. Istrinya 4. Iya. Kamu biasanya tarifnya berapa untuk sekali 2 juta. main? 2 juta. Kalau misalkan suatu saat nanti orang tua kamu tahu bahwa orientasi seks kamu lebih ke laki-laki gimana? When I wash, they are jealous of me. I do what I want when I wash. They are jealous of me. I do what I want when I wash. They are jealous of me. I do what I want when I wash. They are jealous of me. See you later. I'm about to blow this. See you later. See you later. See you later. I'm about to see you later. See I'm about to blow this. See you later. Berjumpa lagi bersama saya Nikita Mirzani. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini ada puisi dulu. Pantun. Kocok bawah rasanya geli. Remes atas rasanya nikmat. Biar kata sering dibully. Nikita Mirzani bodo amat. Gua mah biar dibully tetap banyak yang cinta, karena itulah hidup ya kan. Ada pembenci, ada pencinta. Jadi equal dia. Equal? Balance ya. Oke. Balik lagi sama gue Nikita Mirzani di program yang kalian selalu tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan A Night with Nikita di YouTube channel Opera Entertainment. Sekarang gue udah ada di Holy Wing Epicentrum di daerah Jakarta Selatan. Ini tempatnya buat nongkrong-nongkrong, ini enak banget, buat meeting juga enak. Pokoknya kalau kalian mau bawa teman, saudara atau apapun itu silahkan aja datang ke Holy Wing yang di Epicentrum atau di Holy Wing semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini terjerumus ke dalam dunia malam saat dia memilih merantau ke ibu kota Jakarta. Udah tahu Jakarta jahat, kenapa dateng? Dan narasumber kita ini langsung menghubungi tim Opera untuk berbagi mengenai kisah hidupnya. Jadi dia langsung menghubungi tim kita, bukan kita yang menghubungi dia. Jadi pokoknya aku tuh mau bilang sama kalian, kalau A Night with Nikita ini bintang tamunya semua real, nggak ada yang di setting-setting, nggak ada yang rekayasa. Yang lonte ya lonte. Tapi mereka mau berbagi cerita, kita nggak boleh ngejudge karena itu pilihan hidupnya ya. Dan juga gue mau ngasih tahu lagi buat kalian, kalau Opera Entertainment ini masih bagi-bagi hadiah. Caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal nonton aja semua tayangan yang ada di Opera Entertainment dari awal sampai akhir. Nanti jawabannya akan ada di seputaran tayangan tersebut ya. Pokoknya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan selalu bagi-bagi hadiah dengan cara yang sangat mudah. Oke lah, kalau begitu nggak usah tunggu lama-lama lagi. Kita panggil aja, ini dia narasumber kita. Halo. Kenapa kamu kaku sekali? Duduk. Takut ya? Langsung takut ya? Kamu mau pakai masker atau mau buka? Kayaknya aku pakai masker aja deh. Pakai masker aja. Emang kenapa belum booster? Buat jaga-jaga aja sih Kak. Oh, masih belum mau? Iya, belum mau begitu terbuka. Ya, Oh, masih oke, takut. Oke, kita hargai. Oke, Baiklah kalau begitu. Nama siapa nama? Glenn. Glenn siapa nih? Glenn aja. Glenn aja. Nama asli, nama palsu? Nama palsu. Palsu. Oke. Umurnya 27 tahun. 27 tahun. Umur asli, umur palsu? Asli. Asli. Asal dari? Sulawesi. Sulawesi. Ya. Oke, Glenn, kenapa kamu memilih hijrah ke Jakarta? Karena saat itu kan Glenn sini ya. sebelah sini. Oh ya. Karena saat itu akunya pengen banget ngerantau biar bisa hidup mandiri, meskipun orang tua berkecukupan tapi pengen banget ngerantau gitu. Gimana sih di kota Jakarta? Dan akhirnya aku terjunlah ke Jakarta, ikutlah sekolah, bisa dibilang nggak? Boleh. Ikutlah sekolah. Siapa Oke. yang punya itu Hollywood? Oh oke. Iya, itu. Jadi sekolah di situ selama 3 bulan. Sekolah di situ 3 Iya. bulan. Tahu dari mana sekolah itu? Dari Instagram. Dari Instagram. Iya. Terus kamu Menghubungi dari pihak sekolah tersebut. Oke. Selama 3 bulan kamu belajar acting, merantau dari Sulawesi. Sulawesi.
Apa yang sudah kamu dapat dari hasil sekolah 3 bulan? Dari hasil sekolah 3 bulan, tadinya kan casting dulu selama ini. Cuman karena casting kan nggak begitu langsung kita bisa cepet Ya. buat film ataupun iklan kayak gitu. Jadi banyak saingannya kan kayak gitu. Jadi hanya beberapa kali tapi yang hanya numpang lewat gitu aja sih saat itu. Oke. Kenapa kamu memilih untuk sekolah acting dibanding sekolah yang lain? Karena pengen banget sih sekolah acting. Biar Pengen sih memang lebih Memang kamu- suka kamu memang pengen jadi entertain. artis. Iya. Oh. Suka banget. Oke, 3 bulan akhirnya sudah selesai. Iya selesai. Terus habis itu karena di sekolah kan kayak di entertain gitu kan banyak kebutuhan nih. Nggak mungkin dong aku minta ke orang tua. Jadi akhirnya ada salah satu temen dia dari entertain juga ngasih kenal aku job kayak gitu. Tapi tunggu sebentar, kamu dari Sulawesi, katanya kamu hidupnya berkecukupan. Ya. Kenapa kamu nggak minta sama orang tua? Kalau minta sama orang pasti orang tua pasti bilang lebih baik pulang aja daripada susah di kampung orang. Oh. Nggak ngedukung gitu. Jadi lebih baik pulang aja kayak gitu. Pekerjaan orang tua kamu apa di Sulawesi? Tambang ini kayak tambangan emas gitu. Tambang emas itu Iya. duitnya banyak loh. Tapi udah ditutup sama pihak gubernur Kenapa? karena masih taman lindung. Oh, jadi itu kayak nambang emas tapi Heeh, gelap ya? Gelap. Oh, mungkin belum bayar listrik kali. Ya. Gitu. Oh gitu, jadi Iya. ilegal. Ilegal. Ilegal, Kayak terus gitu. ditutup. Iya, masih ditutup. Oh, sekarang Sekarang. orang tua kamu pekerjaannya apa? Jadi sekarang tuh hanya di rumah aja karena Nyokap bokap? Iya, nyokap bokap karena udah berumur. Jadi aku bilang, "Mama, Papa gak usah kerja atau apapun itu, cukup di rumah aja karena udah tua juga kan. Nanti insya Allah aku bisa bantu meskipun hanya buat makan atau apapun itu Iya, kan." Kayak gitu. Oke. Lanjut yang tadi, setelah 3 bulan akhirnya kamu butuh banyak biaya, pengeluaran banyak di Jakarta, terus kamu kenal sama salah satu artis juga. Iya, terus aku ada dikenalin. Artis gitu. apa? Hah? Artis kan banyak, ada Dia komedian, pemain film sih. film. Iya, Siapa? kayak gitu. Emang bisa di. Nggak apa-apa, disebutin aja. Yang penting kan bener kenal kan? Iya benar. Iya. Kenal. Siapa? Ini nggak apa-apa dibilang. Nggak apa-apa. sih. Namanya ini sih. Aku biasa nongkrong di kafe dia di tempat. Oh iya, Disuruh. terus dikenal sama dia di sekolah acting itu. Iya, Lalu- melalui iklan-iklan pop mie gitu sih. Oh nggak kenal itu, mungkin Iya. kurang terkenal. Iya. Dia Iya, sempat benar. bagus banget sinetronnya. Terus Benar. Terus akhirnya dapat kenalan di situ sama Koko. Karena aku juga kan sukanya nggak suka yang pribumi kan, suka yang Koko. kamu tuh Yang orientasi Koko. seksnya memang ke laki atau ke perempuan? Dua-duanya sih hampir. kamu bi. Cuman lebih ke akhirnya Condongnya dengan ke gejala. laki. Iya, ke laki. Karena Emang dari udah- dulu itu Eh, udah ada gejala-gejalanya. belum juga sih awalnya gara-gara itu ya karena saudara sih juga. Kenapa? Sepupu aku sendiri. Sepupu kamu juga Ya aku gay. ya main sama sepupu. Anaknya adiknya papa Kok gitu. bismil? Waktu itu kan ada acara nih. Jadi dari Manado ke Ini Palu. cowok kan? Iya, Cowok. jadi dari Manado mereka ke Palu. Terus akhirnya kan kamar kan aku anak sendiri laki-laki nih. Jadi kamar tidurnya di aku gitu loh. Jadi tidur berdua. Iya. Tapi kamu memang sebelumnya memang udah suka sama laki atau dari awalnya dari situ dulu? Dari situ sih. Oh, dari situ. Iya, Gara-gara karena keendulan gitu digesek. Iya, karena keenakan itu. Oh, tapi keluarga tahu nggak? Enggak. Orientasi- Mama papa enggak. Orang tua kamu taunya kamu suka cewek. Iya, cuman kadang aku ke rumah pulang dari bar gitu kadang sama cowok-cowok sih. Nggak tahu kalau mama sama papa kayak gitu. Karena mikirnya temen cowok kali Iya, ya. temen cowok. Oh, oke. Oke, berarti waktu itu kamu dijajahi umur berapa? Beberapa ya masih SMA deh. Kelas 1 SMA. SMA kelas 1. Kelas 1. Sampai Sampai kelas 2 aja. Terus aku cuma setahun. Iya, setelah lulus sekolah baru ngerantau ke Jakarta. Oh, kamu ini udah lulus sekolah? Iya. Kayaknya merantau ke Jakarta, coba deh kata teman-teman semua, nih dunia entertain itu Oke. kayak gitu katanya. Nggak juga, lesboknya juga banyak. Kayak Yang gitu. jadi juga banyak. Kayak gitu. Iya benar-benar. Oh jadi dikenalin Mm-mm. sama Koko. Koko. Terus? Terus akhirnya Koko itu biayain aku.
Oh, kenapa bisa langsung biayain? Ya baru sekali main sih langsung diajak. Cinta langsung. Ya, terus kamu di sini kerja apaan katanya gitu. Aku sekolah di sini dan habis itu oh ya udah kamu nanti saya bayarin ya. Pertama kosan. Terus pelan-pelan apartemen udah di ini sampai sekarang. Sampai sekarang masih dibayarin? Iya. Cok meong. Tapi udah nggak berkomunikasi katanya. Tapi masih dengar-dengar dibayarin? di Surabaya iya. Soalnya dia punya usaha gitu. Oh, iya. Lah. Jadi bingung. Terus kamu udah nggak sekolah acting lagi? Udah nggak lagi. Pengen sih sebenarnya biar maksudnya kecil-kecilan aja dulu kan, pengen dapat job. Tapi ya belum, sekarang kan lagi fokus ke usaha juga. Terus selama itu apa yang kamu lakuin? Aku Cuma usaha. ngeladenin koko-koko? Iya, sambil online juga sih. Online apa? Tas. Oh, kamu jualan sekarang, kamu Iya, bisnisnya tas. Instagram. Berapa kamu dikasih per bulan sama Koko? Sama Koko nggak per bulan sih, paling 10 juta paling kecil, nggak sampai sebulan. Oh, mendingan tuh pada jadi kucing deh. 10 juta nggak sampai sebulan loh. Berarti kalau ditotal-total sebulan berapa? Gitu, jadi mama biasanya, kamu dapat duit dari mana? Kan taunya jualan tas doang. Yaudah nggak apa-apa, ini buat ini, aku ada tabungan kok kayak gitu. Iya. Kalau Tapi dalam- kamu masih ingat orang tua ya? Masih, karena aku anak satunya laki-laki harus benar-benar Iya. Nah, berdiri bantu. selain sama Koko-Koko, kamu pernah jadi simpanan siapa lagi? Ada sih yang pilot Pilot apa ini? Pesawat apa? kayak gitu. Kenalan di mana itu sama pilot? Di apartemen? Iya, Satu apartemen? Satu tower. Satu tower? Iya. Naik lift nih ceritanya, papasan gitu? Enggak, lagi nongkrong minum aja ngebir di bawah. Oh, lilik-lilikan. Ya, terus dia pertama bilang ada cewek nggak kamu? Oh ya udah, aku kenalin cewek deh teman-teman aku. Akhirnya bukan cewek, dia malah keseringan WA aku. Terus? Nanti aku pulang nginep di tempat kamu ya, gini-gini. Oh. Akhirnya dikasihlah apartemen sama dia juga, tapi dikasih tinggal gitu daripada kosong. Kamu tuh beruntung sekali hidupnya loh. Hijrah langsung dapat apartemen loh. Yang lain ngegembel dulu, tidur di pinggir jalan, di trotoar. Iya. Kamu tuh beruntung sekali, bener Lagi deh. sama temen sih di sini. Nah temen itu teman aku yang cewek di sini, saksinya dia ngeliatin. Oh iya. Iya. Nah terus ternyata pilot ini juga orientasinya Iya. ke cowok. Kecuali padahal anak istrinya itu ada 4. istrinya 4. Iya. Oh. Pas aku lagi di apartemen kan, di kamar nih kan dikasih apartemen sama Istrinya dia. 4. Iya. Banyak Istrinya ya? 4. Papanya kayak dia mereka ada keturunan Turki gitu kan, tinggi gede gitu. Iya tinggi gede gitu. Bingung ya, istrinya Iya. udah 4. Aku nggak tahu. Padahal teman-teman cewek aku banyak, tapi malah katanya suka yang kecil-kecil. Makanya buat para perempuan, istri-istri ya, walaupun memang nggak boleh ya main dari belakang, daripada nanti jatuhnya ke dia. Nah, iya kan? Sebenarnya ya mau gimana ya, susah Tapi- juga. Kadang-kadang laki tuh sekarang suka aneh gitu, udah istrinya aja udah cakep, tapi masih aja mau sama cowok. Ada temen Iya. gue juga ada. Gitu, jadi bingung apa sih bang? Tapi- Endulnya di... Kamu nih simpanan terus atau kamu open relationship? Simpenan dulu akhirnya Simpenan, karena Cipedes dulu. ya aku lihat si Koko tuh ada main aplikasi. Kan dia lagi mandi kok. Ada aplikasi, Aplikasi apa bunyi sih? kayak aplikasi biru gitu sih Kak. Apa sih itu? Bisa disebut ya? Ya sebut aja nggak apa-apa sih, aplikasi. Mas. Iya, itu untuk aplikasinya jual bunyi. beli Iya, antar terus aku lihat kok cowok ada, sama iya, cowok. kok ada yang ngechat gini-gini, kok ketemu di mana nih gini-gini. Ya udah aku download juga. Masa dia bisa, aku nggak bisa. Cemburu gitu. ceritanya. Iya. Lah terus kalau kamu pakai aplikasi jualan juga, kamu biasanya tarifnya berapa untuk sekali 2 juta. main? 2 juta mahal ya Anda? Tamu-tamu yang di sini yang cowok sama cowok itu 350 ya. Ya, Dua setengah. malah teman-teman aku kan di Mangga Besar bilang, gila kita aja yang cewek hanya 700. Iya, yang cewek-cewek cuma 500. 350. Malah teman-teman cewek yang nemenin. Kamu Gitu. 2 juta langsung. Iya. Kamu itu termasuk yang bayar dulu atau Oh bayar dulu dong. bayar di muka dulu ya? Iya, money dulu baru aku Baru. mau. Soalnya takutnya kadang ada yang Ada yang nggak bayar. iya, tiba-tiba alasan, "Bentar ya, saya mau bentar dulu ke ATM," padahal nggak balik lagi. Oh, kamu pernah dapat tamu yang memperlakukan kamu seperti binatang? Ada yang cuman yang kayak gitu doang sih, di kayak style doggy. Atau enggak Dikasarin? kepala di atas, dikasarin paling dicemuk-cemuk Kepala kan rambut. emang di atas. tuh. Iya. Nanti gue jambak ya. Kepala di atas, lu tapi nunjuknya jarinya ke bawah. Oh, oke. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu kerja di dunia malam?
Oh, nggak tahu. Jadi selama ini kamu bilangnya sama orang tua kamu apa? Aku jualan tas aja. Jualan tas. Iya. Oke. Jualan tas apa sih kalau boleh tahu? COC, Apa tuh? Coach. Tapi asli Enggak, KW. super. Oh, super KW. Heeh. Dari mana kamu kepikiran untuk ya udah jualan Si Koko barang itu KW? si Koko itu kasih channel aku, temennya di Cungko kan. Kamu jualan tas aja buat hari-hari gitu, daripada kamu suntuk kan di apartemen doang, nggak kerja apa-apa. Udah aku bilang iya boleh, aku lihat-lihat di Shopee kan, terus aku jual Instagram. Dan ada salah satu selebgram yang pernah diundang di sini, aku udah endorse ke dia. KW juga. Cuman aku ada bayar dia buat promosiin tas aku. Oh, tapi bagus jualannya. Bagus. Bagus. Bisa. Oke, sekarang jualan tas masih terima tamu nggak? Eh, kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Iya. Seminggu bisa berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Enggak sih, seminggu paling ya, sekali. Karena sibuk ngurusin itu juga sih. Kenapa Tas. kamu masih terima tamu? Emang dari uang jualan tas nggak cukup? Eh, Atau pacar nggak ngasih duit? ngasih sih, cuman kan aku ininya banyak banget, tanggungannya banyak. Banyak tuh tanggungannya apa aja coba? Kayak kasih ke orang tua nih, kan 10 juta. Kalau kita udah sentuh 10 juta itu mah kecil bagi aku. Jadi aku harus ada pemasukan lagi lebih dari itu. Biasanya kalau ngirim ke orang tua berapa? 5 juta. 5 juta. Jadi sisanya buat aku apartemen dan lain-lain, itu aja makan. Yang penting aku udah bisa, ini orang tua dulu sih. Kayak gitu. Tapi pacar kamu atau simpenan kamu tahu nggak kalau kamu suka cari tamu di luar juga open gitu? Nggak tahu sekarang. Sekarang nggak tahu sama sekali. Iya. Kalau mereka tahu, Ya, nggak gimana ya. Paling aku bilang ke si Koko, Koko kan juga main aplikasi nih. Ya aku tahu Koko dan aku fotokan buktinya juga Koko main aplikasi. Masa Koko bisa, aku maksudnya nggak bisa gitu. Aku kan Koko kurung di apartemen aja, nggak ada bergaul. Sampai sekarang nggak bergaul sama teman-teman. sama sekali. Sama sekali nggak dikasih. Takutnya katanya aku nanti ikut-ikutan gitu. Oh, lah ini kamu keluar ke sini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Lagi ditemenin sama teman-teman. Oh, oke. Nah, kita kan udah bicara tentang pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan. Ada nggak yang paling kamu sedih kalau ingat sesuatu? Ya paling kalau sedih sih ingat orang tua sih. Kenapa? Kayak banyak banget, soalnya kan banyak banget problem nih. Mulai dari mama, papa gitu kan. Kan mama papa udah tua nih, aku nggak mau kayak lebih dibebani sama orang tua gitu kan. Apalagi kakak juga kan udah nikah, cuman ya gimana ya, ngebantu sih, cuman kan mungkin lagi susah kan, di sana kan habis bencana juga kan. Jadi pemasukan juga nggak begitu terlalu ini, jadi kasihan sih buat mama papa. Jadi makanya aku bilang nggak usah kerja mah papa, karena aku bisa kok. Kayak gitu. Suka ketemu bokap nyokap nggak? Udah 3 tahun belum pulang, lebaran ini belum pulang. Kenapa? Karena aku bilang, kalau mau pulang pasti kan aku bersaudara 6 orang. Kalau 1-2 orang yang diiniin kan nantinya pada cemburu semua. Jadi aku hitung-hitungan uang, aduh gimana nih kalau aku paksa pulang kan aku nggak pas uangnya nanti buat bayar Lah semua. dari kamu 3 tahun jadi simpenan lebih 3 tahun plus kamu bisa jualan tas, duitnya kemana? Aku habisin ke tempat ikut-ikut temen. Kenapa? Katanya kamu Dugem. nggak mau bebanin orang tua. Nah di situ aku sih ini apa, stres sama orang tua, jadi aku ini Stres, sakitin diri aku sendiri. Karena Sakitinnya? dikit-dikit mama papa, kamu ada ini nggak, ada uang ini nggak? Aku bilang, mah papa, aku di sini tuh bukan kerja, udah unek-uneknya udah keluar. Mah papa, aku di sini bukan kerja senang loh, aku bilang gitu. Aku di sini kerja, lama-lama aku lompat nih dari apartemen, aku bilang gitu. Mah papa harus pikirin aku dong kayak gitu. Gimana nih aku di sini, jangan pikir aku senang gitu. Aku pikir mama papa, demi mama papa aku biasa nggak makan di apartemen. Aku cuman beli mie, yang penting udah stok gitu sih. Udah stok, udah yang penting orang tua dulu biar nggak diantengin sama keluarga. Aku kan juga ngerantau di sini, meskipun aku anak satu-satunya laki-laki, tapi kan ada saudara yang lain bisa bantu orang tua. Masa aku semuanya harus ini? Aku sendiri kan hidupku aku belum iniin. Tadinya badan aku bagus, sekarang badannya turun karena kepikiran gimana kayak gini. Belum lagi adik. Aduh, pokoknya banyak problem gitu. Makanya aku nggak mau pulang juga dulu deh. Jadi kamu lebih memilih untuk stay dulu Stay sampai dulu, kamu berpikir benar-benar. sudah mapan semuanya, udah Iya. cukup semua baru pulang. Emang kamu seboros apa sih? Sebenarnya borosnya nggak boros banget ke aku. Sekali keluar ya mungkin aku ada baju atau apa kan pasti beli. Tapi kebanyakan pasti ke orang tua. tua. Kakak pun aku biasa transfer.
nggak jangan harap itu maksudnya 300 400 itu kan kecil-kecil kan, tapi kan kalau keseringan kan ini gitu. Ya, oke. Apa yang mau kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu di kampung halaman? Unek-uneknya keluarin. Kayak aku bilang, mama, papa, aku minta maaf ya. Kalau mama, papa lihat aku seperti ini, sebenarnya nggak mungkin aku seterusnya seperti ini gitu loh. Inilah perjuangan aku dulu hidup di sini gitu. Mama, papa nggak bakal tahu perjuangan aku seperti apa. Mama, papa tahu aku tuh senang-senang aja di sini. Tapi mana ada ya orang bantu ataupun keluarga, nggak ada. Karena kalau aku minta tolong ke keluarga pasti malah diomelin. Ngapain katanya orang kamu juga nggak punya apa-apa gitu, ngapain ngerantau gitu. Tapi makanya aku pengen tunjukin nih ke keluarga tuh aku bisa, pasti bisa. Kayaknya pelan-pelan aku benerin usaha aku kecil-kecilan ini. Kalau misalkan suatu saat nanti orang tua kamu tahu bahwa orientasi seks kamu lebih ke laki-laki, gimana? Ya aku pasti bilang, ya aku minta maaf mah, mungkin aku bisa rubah pelan-pelan. Gitu aja sih, maksudnya pelan-pelan aja. Aku masih takut ke keluarga mama kan di Palu cukup dikenal, jadi takut dibully sama mereka sih. Paling nanti lah nggak tahu ya, mungkin habis ini mungkin aku langsung ditelepon kali. Ya iya, orang jangan pakai masker kecuali matanya ditutup, ininya ditutup, semua ditutup. Mungkin aku langsung ditelepon. Ya, kamu nih ya, ini saran dari aku ya, nggak tahu kalau kamu mau ikutin atau enggak, tapi yang sudah sih setiap orang yang terima saran dari aku sekarang hidupnya sudah lebih jauh lebih baik gitu, karena sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Saran dari aku, lebih baik kalau kamu sudah berani, lebih baik kamu jujur dengan kedua orang tua kamu. Mau dia, pasti dia akan marah awalnya, tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu dia harus menerima keadaan anaknya. Jadi apapun yang kamu jalani di Jakarta itu akan jadi lebih nyaman gitu loh. Tidak ada lagi hambatan di hati kayak, duh gimana ya orang tua gue kalau tahu, gimana bagi keluarga gue. Apalagi terlebih-lebih kamu kan sudah bisa cari uang sendiri. Harusnya kamu dengan kamu berani jujur sama orang tua, keluarga dan lain-lain, harusnya ya akan lebih enteng di kamu untuk menjalani segala sesuatunya. Sebenarnya pengen jujur, cuman mikirnya karena aku anak satu-satunya laki-laki sih. Ya, mau anak satu-satunya kayak atau tidak. Mama kan biasa bilang, ini kalau mama nanti kalau udah tua nih kan, udah nggak ada lagi nantinya, kamu gimana gitu loh. Kalau kamu takutnya gitu sih, udah jaga-jaga sih. Apalagi kalau orang tua kamu udah nggak ada, malah lebih penyesalan lebih parah dong. Kalau kamu ngaku terus kamu ada niat untuk berubah, kan masih ada jalan. Berubah sih pengen sih pelan-pelan, cuman yang penting usaha aku pelan-pelan dulu. Dibesarin dulu ya. Oke. Pertanyaan terakhir, enakan jadi simpenan atau enakan jualan tas? Banyakan mana penghasilannya? Aduh, untuk sementara sih dua-duanya. Oh, oke. Gitu. Agak maruk ya, yeah. Bisa memilih. Untuk sementara dua-duanya sih. Jadi kalau mau beli tas-tas KW atau apa, boleh ke kamu kan? Baju segala macam apapun ada semuanya, pokoknya KW. Terima kasih loh udah mau hadir, udah mau bercerita di A Night with Nikita. Terima kasih banget karena kamu juga yang menghubungi tim aku langsung hubungi Oprah. Mudah-mudahan dari sini kamu bisa lebih semangat lagi. Amin. Kalau bisa berhenti jadi simpenannya, fokusin jualan tasnya. Amin. Apapun mau KW kek, mau apa kek, yang penting kamu ada pekerjaan. Jualan tas KW atau baju KW juga bukan hal yang dosa kok, ya kan? Kan nggak kriminal. Oke lah kalau begitu, ada sedikit sepenggal kata dari aku, Nikita Mirzani. Jangan biarkan materi membutakan hati hingga membawamu jauh dari jati diri sendiri. Sampai ketemu lagi di A Night with Nikita dengan bintang tamu yang lebih maruk dari yang sekarang. Bye. Oke.